Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jalan Bareng Podcast. Yap, kita hari ini nggak sendirian karena kita mau wawancara ya istilahnya. Para profesional di bidangnya. Kompas sih. Ya, bercanda. Waktu durasi Pak, durasi. Durasi ya. Ya, kita kedatangan teman Ivan Ya. dan juga Anggi, ini teman kita di kampus dulu. Sekarang, mereka masih di kampus. Mereka masih di kampus, kita udah nggak di kampus. Ya, Anggi udah dokter dan juga Ivan sedang menjalani koas. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Episode kali ini agak berbeda teman-teman karena ada Ivan dan Anggi jadi tamu gitu. Kalau kita kan mungkin kenal ya sama Ivan sama Anggi, tapi kan mungkin yang dengerin ada yang dari mana, dari Korea, dari mana yang belum kenal sama Ivan dan Anggi. Ada kali di statistiknya itu Spotify ada sih. Nah, jadi mungkin Ivan sama Anggi bisa saling memperkenalkan diri. Mungkin perkenalkan nama, jenis kelamin, usia, terus sekarang kesibukan sehari-hari apa. Mulai dari Anggi aja dulu deh. Dan aku ya. Aku Anggi, aku perempuan, usianya sekarang 24 tahun. Kegiatan aku karena udah lulus dokter dan bukan koas, jadi lebih banyak di rumah. Aku masih magang juga sih, tapi ya banyakan kegiatan di rumahnya juga sih. Jadi nggak ngapa-ngapain sih mostly, Kak. Oke. Berikutnya, kontestan berikutnya. Oke ya, halo semuanya. Nama aku Ivan. Jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun. Kesibukan sehari-hari, sangat sibuk ini ya. Gara-gara semua pembelajaran jadi serba online. Tugas sangat menumpuk, kerja menumpuk, ya semua dan harus selalu ready, standby depan device lah ya. Cukup sibuk lah sehari-hari isinya. Ya, berarti dari antara kita bertiga, kayaknya berempat, Ivan yang paling sibuk. Ya. Jadwal ini pun established oleh kata Ivan. Oke, anyway. Nah, hari ini kayak di judulnya, nanti kan akan dijudulin ya. Nah, judulnya kan hari ini tetap di rumah dan tetap bertumbuh, gitu. Nah, kenapa dibawakan kita terusik pengen bawain ini? Karena kadang-kadang waktu kita lebih lama di rumah tuh, kadang-kadang kalau waktu misalnya kita sibuk di kampus atau pas kerja gitu, kita alasannya, aduh susah buat baca buku rohani, baca Alkitab karena sibuk kerja gitu. Pas dikasih lama di rumah juga ternyata tidak semudah itu untuk maintain kehidupan rohani gitu ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke bertumbuhnya, mungkin pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan pertama Pak Bobby dulu. Jadi yang pertama dulu dampaknya terhadap rutinitas sehari-hari kamu dulu deh. Dari Ivan nih. Dampak sehari-hari ya. Dinamikanya berubah banget sih. Dinamika sehari-hari gitu ya. Apalagi kan khususnya kalau dalam kan karena ini masih juga koas, masih ada dalam proses akademik, itu sangat berubah banget lah dinamikanya. Dinamika yang apa ya, mungkin ya emang orang mungkin karena nggak kebiasa juga ya, semua serba spontan, bisa berubah langsung, harus selalu siap di tempat, apalagi yang paling berubah tuh harus selalu standby online gitu ya. Itu membuat jadi nggak tenang gitu, karena semua komunikasi lewat online ya, work from home. Kalau tiba-tiba ada misinfo aja, paling info yang penting, itu bakal berabe banget. Iya, apalagi yang paling berubah dinamika itu, yang mesti selalu aware, mesti selalu pegang device, jadi bikin gak tenang, jadi bikin itu benar-benar, susah banget ya untuk mau cuman, bebas dari kesibukan gitu, karena harus selalu standby, akan menanti info yang bisa berubah kapanpun gitu. Ya, betul. Wah, ya kebayang banget tuh. Apalagi Ivan di modul jantung ya sekarang ya. Iya, betul. Kalau terhadap kayak misalnya hubungannya Ivan sama orang di rumah, atau sekarang ngekos apa di rumah? Di rumah. Ya maksudnya secara emosional atau misalnya secara dalam hal komunikasi ada perbedaan nggak? Kan secara sekarang pasti lebih sering di rumah kan? Gitu. Ada sesuatu yang mungkin berbeda atau malah lebih sering friksi atau biasa-biasa aja atau malah jadi nggak ngomong gitu? Memang ada dari sharing temen juga, ada yang makin ya ketemu orang tuanya nggak tahu, jadi makin konflik, makin ada friksi. Cuman kalau aku thank God justru
jadi lebih banyak interaksi sama keluarga. Kalau dulu bisa keluar-keluar, nah itu lebih ya dijulukin lah. Ini sibuk banget, pulang malam segala macam. Justru kalau yang sekarang lebih sering interaksi dan ya so far puji Tuhan nggak ada konflik ya. Oke-oke aja gitu kalau interaksi dengan keluarga. Puji Tuhan. Anggi. Thank you, Ivan. Kalau aku sebenarnya kan udah selesai ujian juga ya. Jadi sebelum adanya himbauan buat stay at home itu aku juga emang udah di rumah. Jadi dan kebetulan itu aku magangnya nggak full time gitu, jadi aku emang lebih banyak kerja di rumah juga magangnya. Cuma perbedaannya adalah aku jadi nggak punya kerjaan magang gitu Kak. Jadi kayak karena dokter aku juga men-stop kerjaan magang gitu sih. Jadi dampaknya adalah aku nggak ada kegiatan dan ya aku nggak tahu sih mau ngapain, bahkan kayak kegiatan magang nggak ada, di stop, project penelitian juga lagi nggak jalan karena di tengah-tengah pandemi kayak gini. Nah tapi untuk kan di keluarga aku juga semuanya pada work from home juga, abang-abang, kakak, tapi orang tua aku sih enggak sih, papaku lagi nggak work from home. Tapi karena kami jadi sering lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu yang aku syukuri adalah kalau dulu mereka semua pada sibuk kerja dan gak ada waktu untuk makan bareng, kalau sekarang kita lebih banyak untuk makan di meja makan bareng-bareng dibandingkan waktu pas lagi nggak ada pandemi kayak gini. Dan satu hal yang paling berubah itu adalah kebiasaannya sih Kak. Jadi kan kalau gereja, jadi papaku mulai membiasakan untuk ada saat teduh bareng, tapi setiap hari Sabtu gitu bareng sama satu keluarga dan pagi-pagi. Dan kalau hari Minggu kita karena gerejaku cukup gereja yang kecil, jadinya sistem ibadahnya itu nggak bisa streaming, jadi kita ibadahnya memang ibadah keluarga biasa, dan itu membiasakan kita juga untuk saling sharing gitu kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dapat gitu kan. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu pasti pagi-pagi aku selalu ngumpul gitu sama keluarga, dan aku merasakan dalam satu keluarga kita bisa saling sharing firman Tuhan, saling tukar pikiran tentang kebenaran firman Tuhan yang lagi kita baca. Dan yang aku paling juga syukuri adalah gimana kita bisa makan sarapan bareng, terus habis itu makan siangnya juga bisa bareng-bareng, atau bahkan untuk sekedar ngobrol sore-sore bisa bareng-bareng juga sih aku yang syukur. Wah, indah banget ya. Nah, tadi kan kita udah sempat ngobrolin sedikit sebenarnya soal tantangan-tantangan apa yang dialami selama di rumah ini dalam hal saya productivity gitu. Nah, mungkin bisa bergeser ke arah spiritual nih gitu. Selama di rumah ini kan udah 40 harian lebih, 40 hari plus ya gitu. Buat kalian masing-masing apa nih tantangannya yang bikin susah bertumbuh atau kayak bertumbuh rasanya jadi lebih berat gitu? Dari aku ya. Tantangan yang benar-benar sekarang dirasakan tuh ini ya, kesibukannya itu benar-benar sibuk gitu. Nggak pernah nyangka, kan ada temen yang bilang waktu work from home, lebih santai. Nggak tahu, kalau aku beda gitu ya, lebih padat, lebih sibuk gitu. Nggak tahu kenapa gitu, banyak banget. Karena aku juga misalnya kayak di seksi pendidikan, bantu ngurusin angkatan juga, dengan segala perubahan yang terjadi, semuanya itu mesti mikir nge-plan ulang, itu membuat kesibukan tambahan. Jadi tantangannya tuh benar-benar di waktu sih, cara menggunakan waktu. Mungkin ada orang gitu ya, waktu luang terlalu banyak, itu juga bisa menjadi tantangan sendiri, karena nggak bijak menggunakan waktu. Tapi kalau aku terlalu sibuk juga, itu juga tantangan. Meluangkan waktu khususnya dalam hal ya spiritual disiplinnya gitu. Dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoanya, semacam itu tantangan sih, sangat tantangan di kepadatan yang ada, tapi bagaimana tetap juga nggak kompromi terhadap spiritual disiplin. Kalau waktu teduh Ivan sendiri, misalnya rutinitasnya, misal pagi hari, apakah jadi berubah atau gimana? Berubah. Sangat gimana tuh perubahannya? Berubahnya, apalagi di sekarang gitu ya, tidur bisa jam 12:30, bangunnya udah mulai kegiatan lagi jam 7 pagi. Itu benar-benar Sabtu dulu pagi itu ekspres banget. Ekspres banget. Tadi gara-gara yang semua serba harus standby depan device segala macam. Kadang-kadang lagi Sabtu jadi ngatakan, aduh, jangan ntar ada ini tiba-tiba, jangan ada itu tiba-tiba. Hal kayak begitu. Thank you, Van. Ini Sepri lagi bawa Sema ke toilet dulu ya. Oke, gak apa-apa, kita lanjut aja. Kalau Anggi sendiri gimana, Anggi? Ada perubahan nggak dalam hal spiritual? Mungkin saat teduh kayak gitu, ada perubahan nggak? Kalau sebenarnya sih, kalau saat teduh atau kayak waktu teduh pribadi gitu sih, aku nggak merasa ada hambatan yang
Yang ini sih yang bermakna gitu sih Bang. Tapi kalau soal tantangan spiritualnya adalah bagaimana tetap bisa menikmati setiap persekutuan itu secara online. Karena setelah semakin lama kayak gini itu aku ngerasa kayak awalnya sih mungkin aku masih bisa ikut lah, masih bisa menikmati, masih bisa benar-benar bisa mendengarkan dengan baik gitu. Tapi makin kesini aku ngerasa kayak aduh makin entah kenapa makin susah untuk bisa tetap menikmati kayak kalau misalnya ketemu langsung. Dan itu menurut aku sih salah satu tantangannya untuk menikmati persekutuan dan tantangan spiritual dari aku tuh untuk menikmati persekutuan yang komunal itu sih Bang. Gimana menikmati gimana tiap-tiap persekutuan jadinya online, nggak bisa ngelihat wajah teman-teman, nggak bisa ngelihat atau tahu kondisi mereka pribadi satu demi satu, kondisi emosional mereka kayak gimana. Dan itu yang lagi aku gumulkan karena jujur susah banget untuk tetap terus menikmati PJ online atau persekutuan yang lainnya online dan kondisi kayak gini. Itu sih. Nah, kalau teman-teman sendiri, apa yang dari tadi obstacle-obstacle-nya gitu, apa-apa aja yang udah teman-teman, maksudnya how do you overcome hal-hal itu tadi yang bikin kalian tuh susah buat berkumpul, dan mungkin yang dengerin juga, sama nih, kira-kira dia ngapain ya gitu. Sejauh ini apa yang udah teman-teman lakuin gitu. Ya Anggi dulu boleh. Waktu teduh pribadi, aku lebih emang stick pada jadwal yang udah aku, jadi kalau misalnya lagi lewat dari waktunya gitu, kayak bukan waktu yang tepat buat saat teduh gitu. Maksudnya, misalnya aku udah punya jam, di jam-jam yang kayak gini, di hari-hari yang seperti ini aku udah punya jam untuk aku saat teduh. Dan habis itu misalnya kelewat karena harus ngelakuin sesuatu gitu. Aku pindah saat teduhnya jadi malam-malam, dan biasanya malam-malam pun juga doa dan saat teduh juga, sebelum mau tidur juga. Tapi yang aku lakukan adalah karena aku juga sebenarnya dalam satu harian aku ini banyak waktu free gitu kan Kak. Jadi kayak kerjaan aku juga nggak begitu menentu, terus kayak banyak waktu free yang bisa aku gunakan. Dan kadang-kadang ketika mau kadang-kadang waktu merefleksikan di malam hari itu kayak, Tuhan, aku cuma bisa minta pertolongan dari Tuhan sih, bagaimana supaya Tuhan berikan aku juga satu eagerness untuk bisa melawan rasa malas atau misalnya rasa ngantuk ketika mau saat teduh. Dan biasanya sih yang aku lakukan adalah aku pasang alarm yang banyak, aku pasang alarm dekat aku jadi supaya aku langsung kebangun, atau aku pasang alarm yang jauh tapi bunyi jadi aku bisa jalan, jadi dengan aku jalan aku terbangun terus dan aku baru balik lagi untuk saat teduh gitu. Itu yang pertama. Dan kebetulan sih kayak karena kamar aku ini ada jendela yang cukup besar untuk masuk cahaya, jadi ketika pun udah cahaya dikit, jadi kayak bisa sadar kalau ini udah pagi dan aku memang harus bangun. Itu yang aku lakuin sih. Tapi untuk salah satu yang menjadi pergumulan aku dalam tantangan spiritualitas ini kan di dalam bisa menikmati komunitas atau dalam persekutuan yang secara komunal itu. Nah, ini memang aku juga masih tetap terus merenungkan sih bagaimana di tengah-tengah kondisi seperti ini pun fellowship yang tidak bisa bertemu secara langsung aku tetap bisa menikmati, tetap bisa punya satu kerinduan untuk suatu hari nanti bisa ketemu sama teman-teman, misalnya teman-teman di kampus bisa ketemu untuk persekutuan lagi, atau teman-teman di gereja, jemaat-jemaat di gereja gitu, dan harus terus masuk ke dalam pokok doa juga sih. Mungkin kalau aku itu sih Kak. Oke, thank you Anggi, so much wisdom in that ya. Kalau Ivan gimana? Kalau aku jujur Tuhan yang terlalu baik sih, masih banyak kesempatan gitu ya. Beneran nih, kalau ini beneran Tuhan yang terlalu baik di tengah kesibukan. Ya somehow misalnya kayak di persekutuan kampus gitu ya, adalah kegiatan-kegiatan gara-gara semua serba online misalnya gitu ya. Dulu kita PA berapa sebulan sekali gitu ya. Gara-gara ini serba online, akses gampang. Ada juga yang katanya banyak free ya, ironically sendiri sebenarnya padat gitu ya. Cuma mereka yang free, mereka initiate, ayo kita lebih sering PA. Misalnya kayak yang mungkin Anggi tahu gitu ya, di sama-sama satu divisi gitu di PMK. Kita PA seminggu sekali gitu misalnya. Nah itu sangat membantu gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang rutin seperti itu dan ada ada wadah means of grace yang Tuhan berikan ekstra ke aku khususnya. Jadi aku bisa benar-benar memanfaatkan itu untuk merenungkan firman Tuhan gitu. Itu totally out of my strength gitu ya. Tapi emang benar Tuhan yang terlalu baik.
itu satu. Ada banyak opportunity, ada banyak kesempatan yang dibukakan, hal-hal kayak gitu. Itu yang benar-benar makanya setiap ada kesempatan, aku pakai hal-hal seperti itu untuk masalah spiritual gitu ya. Dan kadang-kadang juga ada kan meeting tuh, nggak tahu somehow meeting diperbanyak ketika masa-masa online ini. Mungkin Anggi tahu gitu ya, entah itu meeting di perstrukturan, tentang masalah perstrukturan segala macam. Nah, tapi di meeting itu pun ketika berdiskusi, pasti ada juga firman Tuhan yang kita keluarkan lah ya, saling sharing. Itu juga ya mungkin terkesan informal, tapi hal seperti itu juga sangat membantu di dalam ini ya, gampangnya jadi apa ya, ya yang mempertumbuhkan iman juga gitu. Karena atau Tuhan memakai hal yang seperti itu, bahkan cuma dari sharing, ngobrol-ngobrol di tengah-tengah meeting, tapi itu pun Tuhan pakai untuk mengingatkan aku lagi tentang banyak hal gitu. Dan juga yang tadi aku bilang pakai Tuhan terbaik, bahkan di tengah kesibukan aku pun, di tengah-tengah kuliah segala macam, tiba-tiba ada topik pembahasan yang dimana itu tuh membuat aku merenung menghubungkan apa ya, yang firman yang aku pernah baca sebelumnya dengan kejadian yang aku alami. Somehow ada banyak perenungan yang tiba-tiba Tuhan tuh munculkan gitu, yang harus ya direnungkan, dipikirkan. Dan itu sejujurnya walaupun di tengah-tengah kesibukan itu, tetap apa ya, Tuhan kasih jalan gitu supaya aku tetap bisa merenungkan firman Tuhan dan benar-benar menggumulkannya. Oke, mungkin rutinitasnya, waktunya mungkin rada kacak-kacak, tapi yang Tuhan bekerja lebih dari itu sih. Bahkan di tengah-tengah kesibukan itu pun ada momen-momen di mana perenungan Tuhan itu apa ya, Tuhan memberikan kesempatan, memberi ya trigger membuat aku tuh jadi merenung dan merenungkan firman Tuhan. Itu tuh ya, makanya tadi aku bilang lagi ya, Tuhan yang terlalu baik sih, bukan akunya yang gimana, tapi beneran banyak jalan lebih, hal-hal yang direnungkan, hal yang dibukakan, hal yang bisa menjadi pertumbuhan rohani walaupun di tengah-tengah kesibukan seperti ini. Setuju banget sih. Ini makin memperlihatkan bahwa bahkan untuk bertumbuh pun kayak itu tuh kita butuh anugerah banget dari Tuhan. Betul banget. Maksudnya apapun yang kita usahain tuh ya semuanya tuh based on kasih karunia Allah aja sih. Dan kalau kita bisa melihat, bahkan yang tadi Ivan cerita, hal-hal kecil pun kita bisa lihat itu sebagai kayak apa ya, misalnya pesan dari Tuhan yang mau Tuhan kasih tahu ke kita, itu pun aku yakin karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita sih. Maksudnya bukan our human nature untuk initiate pikiran itu muncul gitu. Dan aku pikir kenapa Ivan bisa mengambil momen seperti itu untuk train his mind untuk memikirkan, untuk merenungkan firman Tuhan, ya mungkin karena dari sebelum-sebelumnya udah ada mungkin momen-momen yang dia pernah exercise hal ini gitu. Ya. Jadi ini bukan suatu hal yang mendadak datang gitu ya, Van. Pasti mungkin di momen-momen sebelumnya pasti mungkin kamu pernah mengalami hal ini, dan Roh Kudus juga memakai momen itu, momen-momen dahulu, dan kemudian di waktu sekarang ini yang kamu belum mungkin lebih banyak di rumah, itu dimunculkan lagi gitu. Ya, kalau dari Anggi tadi dapat insight tentang disiplin dan hope dan harapan ya. Benar. Anggi tadi udah set untuk waktu teduh setiap pagi, bahkan mendisiplinkan dirinya untuk ya melakukan aktivitas lebih seperti misalnya meletakkan alarm posisinya jauh. Itu aku baru kepikiran loh, itu boleh juga dicoba tuh ya. Iya, benar. Supaya kita jalan kan, supaya maksudnya. Jalan. Taruh di dapur, volumenya gede. Wow, di dapur aku lagi masak, bukan berarti. Atau malah nggak kedengeran ya? Iya. Kalau terlalu jauh nggak ya kedengeran? Nggak kedengeran itu apa gitu. Oke, anyway. Dan kedua aku belajar dari Anggi tentang always have hope. Iya. Kayak waktu kita ketemu nanti dengan teman-teman kita, pasti kita bisa lagi merasakan persekutuan yang lebih dekat mungkin ya, yang secara physically bisa kontak dengan teman-teman, bisa tahu emosionalnya dan perasaan teman-teman waktu kita sharing dan lain sebagainya. Itu aku belajar banyak juga tuh dari sharingnya Anggi tadi. Nah, habis itu aku juga belajar. Sebenarnya kan yang Alkitab tuh ngomong banyak banget soal pertumbuhan kan. Maksudnya pertumbuhan tuh sebenarnya kita setelah itu kayak birthmark gitu. Setelah kita lahir baru, ya kita mau nggak mau mesti bertumbuh gitu kan. Bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Dan salah satu aspek yang nggak boleh kita lupakan ketika kita bertumbuh adalah melayani. Ya kan? Mungkin teman-teman di sini, aku tahu Ivan dan Anggi tuh, maksudnya kalian punya bukan cuma act of service tapi ministry, maksudnya emang ada di dalam pelayanan yang formal kan gitu. Nah, yang otomatis pelayanan kalian pun terkena dampak dari si
WFH ini. Mungkin tadi udah sempat disinggung di awal, formatnya mungkin jadi berbeda, secara frekuensi jadi berbeda, interaksi dengan rekan sepelayanan juga pasti berbeda gitu kan, atau mungkin jadi perlu harus cari ide lagi untuk gimana nih bentuk pelayanannya gitu. Nah, kalian sendiri gimana nih caranya, ada insight kah atau apapun soal gimana ya supaya kita orang Kristen tetap bisa melayani di tengah-tengah pandemi ini? Apa ya, khususnya di tengah-tengah pergumulan begini ya, COVID-19, khususnya melihat masyarakat gitu ya, banyak melihat apa ya kesulitan orang-orang lah. Karena ini bukan cuma masalah kesehatan, ini beyond that, ekonomi juga terdampak semuanya. Bisa mulai ya dari hal yang paling simpel, karena ya kalau bahasa gereja sebutnya diakonia kali ya. Hal simpel gitu ya. Ini misalnya aku lakukan gitu, melayani sesama, misalnya memesan makan lewat Grab atau Gojek ataupun aplikasi lainnya. Itu hal seperti itu, walaupun misalnya di rumah bisa masak gitu ya. Misalnya kalau ada mama juga misalnya yang masakin makanan. Cuman kadang kalau aku disuruh pilih, aku mendingan order. Dalam artian apa? Karena ketika aku order bisa ketemu orang itu, at least aku bisa ada, let's say, insentif ekstra uang yang aku keluarkan untuk dia, untuk abang Gojek atau Grab. Purposely, walaupun mungkin kalau dari segi biaya, kalau masak sendiri sama pesan makanan gitu ya, jelas lebih mahal pesan makanan. Tapi pesan aja purposely itu, karena I guess it's an act of love lah. Di tengah-tengah dalam artian untuk membantu orang-orang yang sangat terdampak gitu dalam masalah ekonomi gitu. 2, misalnya juga pelayanan, kan karena salah satunya juga aku masih aktif di dalam pelayanan kampus. Yang aku lakukan sekarang adalah mencoba terus memaksa diri tetap aktif sih. Kan ya ini walaupun sibuk-sibuk segala macam semuanya ini benar-benar gila, tapi tetap memaksa diri melihat ya gampangnya junior yang di bawah lah. Setiap ada meeting ikut, setiap ada kesempatan ikut sharing. Dan mungkin kalau dulu kan kalau ada persekutuan dulu, kalau misalnya UI di Depok gitu ya, alasan klasiknya aduh jauh nggak ada waktu segala macam. Nah sekarang alasan klasik itu sudah tidak berlaku, jadi ya udah nggak berlaku, nggak punya excuse. Jadi benar-benar memaksa diri, dan setiap ada kesempatan bertemu orang itu menurut aku adalah kesempatan, satu momen yang jangan dianggap remeh. Justru ketika kesempatan bisa ketemu orang, entah itu secara, ya misal kalau secara online bisa ngobrol sama mereka, ya kayak Alkitab juga bilang, kata-kata yang dikeluarkan pun itu kita bisa merusak atau membangun orang. Nah, momen-momen kayak gitu tuh yang aku selalu diingatkan dan aku selalu pakai untuk ya sharing apapun lah, yang bisa membantu membangun dan encourage teman-teman gitu. Bisa dalam hal ini dalam konteks persekutuan, bisa dalam pelayanan seperti itu. Itu cuma 2 contoh simpel sih. Sebenarnya masih ada lagi sih yang ya banyak hal yang dilakukan lah. Tapi itu at least 2 hal yang kayaknya semua orang pun akan bisa lakukan gitu kan ya. Ya itu ya active listener lah. Banyak juga kok aku juga ngeliat di tengah-tengah isolation yang takut, yang stres, yang segala macam. Ya just chat, talk to them gitu. It's super simple. Tapi ya again itu kata-kata kita ya kita bisa membangun atau merusak. Dan ketika kita ada momen bisa ngobrol sama orang lain, kita bisa mendengarkan mereka, menurut aku itu satu anugerah sih. Satu anugerah yang kita bisa justru pakai ya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama juga. Setuju sekali. Thank you, Ivan. Kalau dari Anggi? Aku juga sama sih kayak Ivan, dan bisa juga kita, kalau aku ingat misalnya teman-teman yang anak daerah gitu kan, dengan adanya PSBB dan nggak bisa mudik dan segala macam, itu ngebuat mereka pasti nggak bisa lah dalam kondisi-kondisi kayak gini, mau hari raya mereka nggak bisa pulang, nggak bisa ngumpul sama keluarga, atau bahkan teman-teman yang lain pun juga nggak bisa balik karena udah nggak ada penerbangan lagi dan segala macam. Ya ketika mengingat hal itu, yang langkah yang paling sederhana mungkin kita bisa mulai dari ajak mereka ngobrol lewat chat. Kalau misalnya teman dekat biasanya kan udah bisa sampai ngobrolnya panjang. Jadi ngobrolnya panjang, mungkin kalau aku pribadi karena di rumah rasanya sih kayaknya ya nggak ada perbedaan bermakna ya, kayak
enak-enak aja, tapi kan bagaimana dengan dia yang lagi di kosan gitu, pasti dia juga ada perasaan khawatir juga sama orang di rumahnya, sama dia sendiri. Dan ya cara kita juga untuk bisa menunjukkan kasih dan melayani, kita bisa kontak mereka dan tanya kondisi mereka, bagaimana pandangan mereka juga tentang apa yang mereka rasakan terhadap terhadap pandemi ini. Karena nggak sedikit juga sih ternyata teman-teman aku yang cerita bagaimana kekhawatiran dan ketakutan mereka sih di tengah-tengah pandemi ini. Dan aku juga sama juga kayak Ivan, bagaimana tetap berusaha walaupun sebenarnya kayak udah lulus gitu kan, kayak udah sepuh gitu ya di dalam PMK, tapi Tuhan masih kasih Tuhan masih kasih kesempatan, masih kasih kesempatan untuk tetap bisa ikut, dan mereka juga masih melibatkan aku juga. Jadi melihat ini juga sebagai salah satu bentuk melayani juga sih. Dan kalau misalnya memang kita juga udah punya pendapatan dan penghasilan, ya kita bisa untuk berikan itu juga pada, baik itu di dalam gereja kita masing-masing, atau misalnya kita melihat ada orang yang memang menggalang dana buat orang-orang yang membutuhkan, atau bahkan dari kita sendiri langsung sih. Itu yang bisa kita kerjakan, hal-hal simpel, dan tetap mendoakan mereka semua. Thank you, Anggi. Luar biasa. Baiklah. Kalau aku lihat dari dua sharing teman kita, aku ngeliat dua kesamaan sih. Aku ingat dulu waktu kita di PJ dulu, siapa yang bilang, aku lupa deh. Kalau di zamannya rasul-rasul itu atau Rasul Paulus itu, kenapa Roma dan Yunani dibiarkan Tuhan menjajah begitu banyak bangsa di daerah sekitar Eropa itu? Karena kayak mereka itu membuat jalan, jadi setiap kota terhubung satu sama lain. Jadi dengan jalan itulah para rasul bisa memakai jalan itu untuk pergi kemana-mana gitu. Nah, dan di zaman 21, jalannya itu adalah internet. Nah, yang sudah ada Tuhan percayakan untuk kita jalani juga di dalam itu. Dengan itu yang tadi Ivan dan Anggi sampaikan, melalui itu kita bisa communicate dengan orang lain, bahkan bisa membantu orang-orang yang hampir depresi, menemani teman-teman yang jauh dari orang tua atau dari sanak saudara. Itu kayak pelayanan yang mungkin kelihatan simpel, tapi bermakna ya buat orang yang kita layani. Kalau yang soal ini aku ini banget sih, yang soal misalnya kalau kita punya pendapatan kita kasih gitu, justru di masa inilah kita orang Kristen membuktikan bahwa hidup kita tuh bukan pusatnya tuh bukan harta gitu. Iya. Ketika mungkin ekonomi lagi susah dan segala macam, tapi orang Kristen masih punya semangat untuk memberi, itu akan memperlihatkan pada dunia bahwa center hidup kita tuh bukan materi gitu, tapi Kristus. Jadi sekalipun mungkin kondisi keluarga finansialnya terombang-ambing nggak pasti, ketika bisa memberi itu jadi perpanjangan tangan Tuhan juga buat orang lain ya gitu. Oke. Indah banget ya. Biasa kita ngobrol berdua gitu ya. Sekarang jadi ramai. Oke, nah ini mungkin wrap up nih terakhir ya. Kita tahu kan kalau misalnya kalau orang Kristen pasti yang selalu memberikan harapan pada kita adalah apa yang Kristus sudah lakukan, karena itu dirangkum di dalam kisah Injil gitu. Nah, mengetahui apa yang udah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, terus dia bangkit lagi, dia mati, bangkit, habis itu naik ke surga, terus nanti dia akan datang kedua kali lagi. Harapan apa sih yang bisa teman-teman temui di dalam itu, di dalam kisahnya itu, untuk bisa tetap berjuang nih gitu dalam baik masa-masa ini maupun masa-masa setelah ini nanti. Karena aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan setiap firman-Nya dan janjinya itu adalah iya dan amin. Dan dan aku juga mengimani itu akan terjadi pada satu waktu. Jadi aku melihat kayak satu kejadian ini, kayak pandemi ini pun itu semua pertama ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi ini dan sesuai dengan firman Tuhan juga yang dibilang di Roma 8 ayat 28 bahwa ini semua untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi ketika aku melihat pandemi ini yang kelihatannya ini sesuatu hal yang baru dan berat sih pasti untuk generasi yang sekarang. Tapi karena sadar bahwa ini pun adalah di bawah kedaulatan Allah dan mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi ini jadi satu pengharapan juga sih bahwa ya aku mungkin secara pribadi nggak akan tahu ya misalnya kondisi aku pribadi ke depannya bakalan gimana, tapi kondisi ini ada di dalam kedaulatan Allah dan ini sesuatu hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Dan ketika kita juga menanti bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kali yang kedua itu adalah iya dan amin dan itu akan terjadi, justru semakin hari semakin kita melangkah, aku melihat kayak semakin
gimana ya? Mungkin kayak paradoks ya, kayak rasanya berat, tapi sebenarnya aku ada rasa sukacita juga karena aku tahu bahwa Allah juga memegang kendali buat ini dan bahwa janjinya itu memang bisa kita pegang untuk selama-lamanya gitu. Jadi gimana ya Kak? Jadi kayak ya kesini sih menjalaninya jadi bisa lebih sukacita dan takut atau khawatir juga sih. Ya memang hidup Kristen tuh paradoks ya. Yes. Bisa hidup tapi harus mati dulu, yaitu Kristus kan? Iya benar. Untuk orang-orang yang diselamatkan bisa hidup melalui kematian. Thank you Anggi untuk kata yang bagus, paradoks. Kalau Ivan gimana Pak? Setuju banget ya sama Anggi ya, apa namanya? Emang kedaulatan Tuhan tuh satu-satunya yang memberikan kekuatan dan pengharapan ya. Karena ya yang terjadi pun nggak terluput dari Tuhan gitu. Tuhan mengizinkan terjadi kok, Tuhan megang kendali gitu. Dan khususnya yang membuat pengharapan buat aku pribadi gitu ya, adalah ya keselamatan yang udah diberikan, dan keselamatan itu pasti. Karena apa ya, melihat dengar sharing dari orang-orang juga, bahkan orang ini orang Kristen gitu ya, tapi mereka belum ada conviction dan masih dalam ketakutan. Misalnya mereka mati sekarang nih, apalagi karena COVID, banyak banget ya, pokoknya banyak banget takut. Batuk dikit, aduh, jangan-jangan ini COVID-19. Ya elah, belum tentu kali, gitu kan. Tapi separno itu, ada yang separno itu. Padahal dia juga orang Kristen. Yang harusnya juga dia tahu kok tentang kepastian keselamatan. Tapi ya mungkin apa ya, di dalam hidupnya masih penuh kekhawatiran lah. Ya memang ya mungkin tiap orang dia juga diberikan iman yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih diberikan lebih, jadi lebih bisa memang menggumulkan itu dan benar-benar yakin bahwa ya udah diselamatkan. Jadi mati pun juga nggak takut. Nah kalau aku pribadi, aku sungguh dikuatkan. Karena dalam hal seperti ini pun, misalnya let's say kalau aku jadi dokter yang turun ke lapangan, sebenarnya kalau ada apa ya, misalnya boleh gitu ya dikasih kesempatan turun ke lapangan, sebenarnya pengen banget ke lapangan bantu gitu. Kenapa? Satu, honestly nggak takut mati sih, beneran. Karena emang ada kepastian keselamatan itu. Setuju. Jadi hidup ini tuh bukan menjadi satu hidup yang egosentris. Justru ketika bisa turun ke lapangan gitu ya, bisa membantu orang lain, ya nggak perlu egosentris karena udah dipegang Tuhan juga. Dan justru kita, kalau aku pribadi, ingin meniru Kristus. Semangat inkarnasi itu sendiri. Ketika dunia hidup dalam ketakutan, ketika manusia hidup dalam ketakutan, tidak berpengharapan, ya tapi Kristus tetap datang. Kemudian memberikan pengharapan itu, memberikan kasih itu kepada orang lain. Ya sama, I guess orang Kristen juga termasuk aku sendiri, kita yang udah diselamatkan, memang kita nggak harus bukan nggak harus, malah nggak boleh ya egosentris. Kita udah dapat keselamatan itu, dan kita justru mungkin momen saat-saat seperti ini tuh kita gampangnya di shock terapi gitu mungkin dari Tuhan ya. Orang Kristen kebanyakan terlalu self-centered sampai lupa bahwa di luar sana tuh masih banyak kesedihan, masih banyak tidak orang-orang mungkin yang tidak punya pengharapan dalam ketakutan. Tapi ya mungkin selama ini sebelum ini kita orang ya mungkin kita nggak berani. Ya mungkin sengaja Tuhan bahkan pakai kejadian seperti ini untuk gampangnya ya wake up call gitu untuk orang-orang Kristen gitu. Kamu sendiri udah punya pengharapan, kamu udah mendapat keselamatan sendiri. Kenapa gampangnya masih itu egocentrik gitu loh. Luar biasa nih teman-teman ya. Kita. Thank you Van sharingnya. Ya kalau bisa di wrap up ya diskusi kita kali ini. Tadi kan kita judulnya tetap di rumah dan tetap bertumbuh. Ya banyak tadi aplikasi dari teman-teman atau sharing dari teman-teman itu. Banyak sebenarnya yang merelakan diri mereka itu jadi vulnerable nggak sih? Ya. Waktu mereka membuka diri untuk teman untuk ngobrol, sebenarnya membuat diri mereka vulnerable, kehilangan waktu untuk misalnya untuk mengerjakan tugas atau tidur-tiduran atau baca buku atau melakukan aktivitas yang entertain diri sendiri. Ya. Dan juga vulnerable untuk kehilangan ya 10.000, 20.000 yang kayak Ivan cerita tadi atau Anggi cerita tadi, kalau udah punya penghasilan dikasih ke orang lain kayak gitu. Aku pikir di podcast kita kali ini hal bertumbuh ini jadi mengingatkan aku sendiri sih tentang Yohanes 15 di mana kalau mau bertumbuh kadang-kadang harus dipotong ya, diprune. Dan dipotong itu kadang menyakitkan. Yang kayak tadi teman-teman sampaikan, mungkin menyakitkan memberi waktu untuk orang, menyakitkan memberi sedikit uang atau mungkin banyak uang untuk membantu sesama kita yang terdampak COVID-19 ini. Atau bahkan memberi diri langsung terjun ke lapangan kalau ada kesempatan. Dan itu membuat lagi-lagi
diri kita tuh sedikit merasakan penderitaan Kristus meskipun nggak sampai mati seperti dia, tapi belajar tentang kerendahan hati Kristus yang mau memberikan dirinya buat melayani orang lain. Ya, dan di dalam itulah kita bisa bertumbuh ya. Maksudnya di Roma 8 ayat 28 itu kan yang tadi Anggi sempat sebutin, segala sesuatu kan memang untuk mendatangkan kebaikan kan. Dan aku selalu meyakini kebaikannya itu adalah ketika umat Tuhan ini makin serupa dengan Kristus. Karena di dalam itulah Allah dimuliakan kan. Ya. Jadi kalau lewat pandemi ini pun umat Kristen makin dimurnikan, makin serupa dengan Kristus dalam berbagai hal, aku rasa Allah dimuliakan sih. Meskipun kita nggak tahu exactly untuk apa, kenapa sebenarnya COVID ini terjadi gitu ya. Tapi yang tadi di dalam kedaulatan Allah, tadi Ivan sama Anggi sempat sebut ya, kalau kedaulatan Allah buat orang-orang yang unbeliever mungkin itu jadi satu hal yang mengancam ya, karena Allah jadi tahu akan dosa dan segala macam yang kita lakukan. Tapi buat orang percaya, kedaulatan Allah itu somehow comforting, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi itu ada di tangan Allah yang baik, Allah yang just, Allah yang merciful, Allah yang full of grace gitu, dan itu dia buktikan di dalam Kristus di kayu salib itu. Yes. Luar biasa, aku udah mau nangis. Wow. Sama aku juga. Makasih ya teman-teman. Thank you. Terima kasih banyak ya Ivan dan Anggi. Ya. Sama-sama. Oke, tetap semangat ya. Selama di rumah. Semangat. Jangan bosan untuk diajak ditanya-tanya lagi nanti ya di episode berikutnya. Oh iya. Oke, baiklah. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye.